Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Kakak di sini kalau ada yang bisa on cam, boleh banget nemenin aku nih. Nanti biar kalau mau curhat juga enak, kita bisa saling melihat wajah satu sama lain. Seneng banget aku malam hari ini bisa ketemu dengan kakak semua, eh bisa ngobrol-ngobrol bareng juga, dan nanti kita juga cerita-cerita bareng ya kakak kalau ada yang mau curhat terkait misalkan terkait jodoh atau terkait hidupnya saat ini tuh boleh banget. Jadi nanti kita cerita bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai, aku mau pantun dulu nih buat menyambut kakak-kakak semuanya. Nanti kalau aku pantun boleh ya dikasih cakep gitu ya kakak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Merah. Mana nih cakepnya? Cakep. Oke, singgah sebentar beli kurma. Selamat datang para Cakep. akhwat solehah. Semoga malam ini menambah takwa bersama. Hehehe. Rabbi Sroli Sadari wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan kakak-kakak, namaku Ataya. Di sini aku akan menjadi host, menemani jalannya curhat time malam hari ini dari awal hingga akhir. Biasanya kakak-kakak yang lain sih manggilnya Kaya, jadi kakak kalau mau manggil aku singkat aja ke Aya. Salam kenal kakak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan hingga saat ini kita bisa berkumpul bareng-bareng, bisa ngobrol bareng-bareng, bisa cerita bareng-bareng, dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan gak lupa juga semua, mari kita sama-sama mengirimkan doa dan bela sungkawa buat para korban demo kemarin ya, yang sekiranya kita semua merasa kehilangan dan eh, sama-sama merasakan hati yang terluka atas hancurnya kepercayaan kita sama negara kali ini ya. Ya Kak, semoga korban ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kekuatan nih, diberikan perlindungan serta perubahan ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tadi aku udah kenalan, aku Aya. Aku juga pengen tahu kakak dari mana aja sih lokasinya saat ini. Boleh dong ramein di kolom chat kakak dari mana aja, biar aku tahu nih kira-kira dari mana aja. Kalau aku sendiri, aku dari Jakarta kakak. Oke, Masya Allah ada dari Medan, Kak Ada. Salam kenal Kak Ada. Ada Kak Ita dari Bekasi. Salam kenal Kak. Nah, yang lain pada dari mana aja nih? Dari Bogor, dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dari Karawang, dari Palopo, Sulawesi Selatan juga, Kalimantan Timur, Jogja. Wah, Masya Allah. Ada dari Kadinda, dari Tangerang juga. Masya Allah ya kakak-kakak, sangat beragam gitu. Kita dari Sabang sampai Merauke, semua wilayah ada nih, menjadi teman baru dan sahabat baru buat kita semua. Tadi udah tahu soal domisilinya ya, kita emang beragam. Aku pengen tahu juga deh, kakak kesibukannya saat ini apa? Misalkan boleh ketik nol kalau masih sekolah atau lagi kuliah, boleh ketik satu kalau udah kerja, dan boleh ketik dua kalau bisnis atau ibu rumah tangga. Aku pengen tahu nih kira-kira kita tuh sebenarnya seumuran atau kira-kira ternyata beragam gitu. Oh, Masya Allah, ada yang satu, satu berarti pekerja, ada yang udah bisnis atau ibu rumah tangga, ini kayu Lita 0102 1. Wah, Masya Allah. Berarti kita emang beragam ya kakak-kakak. Nggak hanya kuliah doang atau lagi sekolah doang, tapi juga memang ada yang ibu rumah tangga, ada yang sudah bekerja juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak sudah menjawabku aku di kolom chat ya. Eh,
mungkin meskipun kita dari daerah yang berbeda, background yang beda juga, tapi yang jelas pada malam hari ini kita mau bahas satu hal yang pastinya kita semua punya kesamaan, yaitu hati sebagai wanita. Karena insya Allah kita di sini perempuan semua ya, Kak. Gak ada yang laki-laki, karena khusus perempuan malam hari ini. Nah, nanti kita akan curhat bareng-bareng. Feel free buat numpahin semua yang mengganjal di hati kakak-kakak. Karena aku berharap malam hari ini bisa jadi ruang aman, ruang nyaman buat kita semua bisa bercerita. Dan karena sebenarnya aku sempat nyari nih sebelum kita mulai, ternyata tuh sebagai perempuan kita punya apa ya, dibilangnya mungkin sebuah keunikan di mana ternyata ada studinya loh kalau wanita tuh baik-baik aja dalam sebulan hanya 10 hari gitu. Jadi sisanya itu kadang kita sedih, kadang bahagianya luar biasa gitu, tapi naik turun. Dan sebenarnya itu kan memang karena kita PMS, terus kita mens, dan itu berpengaruh sama hormon kita juga sebagai wanita gitu. Aku yakin kakak-kakak sudah tidak sabar mendengarkan materinya. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita dengerin dulu tilawah oleh Kak Zafirah. Assalamualaikum Kak Zaf. Kak Zaf udah ready? Siap, Kak. Oke, aku bantu share screen. Silahkan Kak Zaf untuk tilawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki alan nisa'il alamin. Shadaqallahu azim. Artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Saya kembalikan kepada Kak Aya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Zaf atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya untuk membuka kajian kita pada malam hari ini. Eh, Semoga bisa menambah kecintaan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngajakin nih kakak-kakak untuk jangan lupa follow keempat akun yang aku share di layar, karena nanti akan ada hadiah nih kakak-kakak. Jadi nanti narasumber Kak Ara akan membagikan 2 jurnal muslimah bagi kakak-kakak yang mengikuti tata cara yang akan aku jelaskan setelah ini. Tapi sebelum itu boleh nih follow dulu Kak Ara di @_mutrofhara 19, Hazana Network, Soleha Story, dan jovisa.id. Nah, di sini Kak Salma sudah bantu untuk nge-share linknya, Kak, jadi bisa pencet linknya dan langsung follow. Karena kakak wajib nih memenuhi syarat-syarat berikut terlebih dahulu ya. Jadi empat-empatnya harus follow. Dan untuk hadiahnya, gimana sih caranya buat dapetin jurnal muslimah ini? Jadi caranya adalah kakak simak Jumanji hari ini sampai selesai, buat rangkuman materinya, dan dihias dalam bentuk misalkan feeds Instagram, boleh Reels, boleh feeds carousel, tapi bukan story Instagram ya kakak. Jadi feeds yang bisa terus dilihat, bukan yang story hanya 24 jam. Nah, selanjutnya kakak juga boleh tag @solehastory dan Instagram Kara yaitu _mutrofhara19. Kemudian pastikan juga akun Instagram kakak tidak di private agar aku nanti bisa lihat nih, bisa ngecek kalau kakak sudah ngepost. Untuk batas postingnya di hari Minggu besok, tanggal 31 Agustus pukul 12 malam. Jadi insya Allah nanti diumuminnya di hari Seninnya gitu. 2 orang akan mendapatkan hadiah dan dipilihnya berdasarkan postingan paling menarik. Jadi
bisa dibuat nih Sabtu Minggu Reels atau feeds carouselnya semenarik mungkin agar nanti insya Allah bisa menang Jurnal Muslimah dari Kak Ara. Nanti akan ada Hazanah Leaders yang menghubungi lanjut lewat DM Instagram bagi dua orang pemenang. Sip, di situ juga sudah ada di kolom chat Kak Salma sudah mengirimkan. Jangan lupa dibaca lagi ke Kak dan disimak sampai habis Jumanji kita pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau menyapa nih pembicara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Kak Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ataya. Masya Halo, Allah, cantiknya Kak Ara pada malam hari ini ya, teman-teman. Min. Apa kabarnya Kak Ara hari ini? Alhamdulillah, baik. Kak Ataya gimana kabarnya, Kak, hari ini? Alhamdulillah hari ini sebenarnya mixed feeling sih ke Ara karena sebenarnya sedih ya karena banyak berita yang sekiranya cukup sedih karena kemarin demo juga dan rasanya overwhelmed lah. Tapi semangat dan senang banget karena bisa membersamai Kak Ara pada malam hari ini buat sharing bareng sahabat soleha. Kak Ara gimana nih? Semangat gak buat sharing bareng teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah pastinya semangat banget karena Masya Allah persiapannya juga lumayan panjang ya, biar mudah-mudahan maksimal apa yang akan nanti aku sampaikan dan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya. Masya Allah, berarti materinya sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat solehah pada malam hari ini ya, Kak. Banget, Kak. Oke, semoga berkah ke arah. Nah, aku mau mengenalkan ke arah sedikit nih bagi teman-teman yang belum tahu. Kak Ara nama panjangnya Kak Zahra Mutrofa atau biasanya kakak-kakak leaders Hazanah tuh manggilnya Kak Ara. Kak Ara ini adalah salah satu Hazanah leaders atau sahabat soleha leaders yang kalau kakak di sini rutin ikut Jovisa Talks, ikut Jumanji, itu ada orang-orang di belakangnya, salah satunya Kak Ara. Kadang Kak Ara juga jadi host juga nih, kakak-kakak. Jadi memang orang yang sering membantu mengadakan kajian rutin kita. Dan uniknya atau fun fact ya, Kak Ara juga bekerja sebagai perawat loh, Kak. Jadi nanti misalkan kalau ada yang penasaran, kira-kira kalau kita sakit hati tuh ngaruh nggak sih ke arah ke badan kita? Apakah benar kalau misalkan sakit hati kita bisa tiba-tiba jadi mual gitu misalkan. Nanti kita tanyain langsung ke Kak Ara, kita dengerin materi dari Kak Ara yang insya Allah akan menarik juga buat kakak dengerin. Dan aku yakin kakak di sini udah nggak sabar buat dengerin materi dari Kak Ara. Nanti kalau ada yang mau nanya, ada yang mau curhat, mungkin bisa ditahan dulu. Nanti setelah materi boleh banget cerita dan curhat. Atau boleh juga nyicil curhatan di kolom chat. Tapi sebenarnya aku nyaraninnya nanti langsung raise hand aja biar kita bisa ngobrol bareng, tektokan bareng sambil ngelihat muka satu sama lain gitu, biar lebih afdol gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita udah gak sabar banget nih Kak Ara buat dengerin materi dari Kak Ara. Untuk Kak Ara, aku persilahkan untuk memaparkan materinya, Kak. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Aya. Gimana suara aku jelas, Kak? Kalau segini jaraknya gitu? Jelas, Kak Ara. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya izin aku untuk share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang mana karena rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam ini pada acara Jumat malam mengaji. Masya Allah, salawat dan salam semoga bisa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ataya selaku host Jumanji pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak leader semuanya yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi mungkin apa ya, pembicara atau bisa sharing gitu ya pada malam hari ini. Dan Masya Allah, terima kasih banyak untuk kakak-kakak, sahabat solehah yang berkenan hadir pada Jumanji malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan. Siapapun yang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mencari ilmu, mau offline maupun online. Nah, mudah-mudahan kita juga diberikan keberkahan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin tema kali ini juga sudah disinggung tadi oleh Kak Ataya. Nah, mungkin misalkan dari kakak-kakak di sini yang mau curhat, boleh banget nanti bisa raise hand langsung, kita bisa sharing ya di sini. Masya Allah, mungkin tema pada Jumanji malam hari ini yaitu menjaga hati menjadi perempuan yang kuat di tengah gempuran rasa. Sebelumnya aku mau tanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Pernah nggak sih kakak-kakak ngerasa hatinya itu terasa penuh banget? Kadang bahagia, kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba overthinking tanpa sebab. Coba aku mau lihat. Boleh ditulis di kolom komentar. Yuk, boleh kakak-kakak yang sekiranya pernah banget ngerasain kayak gini. Kalau misalkan aku izin nanggepin ya, Kak Ara. Kalau aku relate banget sama pertanyaan ini karena biasanya tuh kalau aku lagi PMS itu ngaruh banget Kara ke mood aku. Jadi mood swing gitu, bisa tiba-tiba nangis kalau lihat video kucing, bisa tiba-tiba marah kalau tiba-tiba disenggol dikit. Jadi kayak eh, apa ya, mood swingnya sangat luar biasa gitu. Nah, sebenarnya itu juga jadi muncul pertanyaan baru nih ke Ara. Apakah kalau kita misalkan lagi berpengaruh ke hati kita, perasaan kita, itu ngaruh nggak sih ke arah ke tubuh kita? Dan mungkin di sini udah diramein nih sama teman-teman di kolom chat. Ternyata banyak banget juga ke arah yang relate. Pernah, pernah. Jadi mungkin Kak Ara bisa jelasin juga apakah sebenarnya eh, perasaan kita tuh eh, valid gitu. Apakah valid dan apakah bisa berpengaruh ke tubuh kita? Silahkan Kak Ara, monggo dijelaskan. Masya Allah, makasih banyak ya Kak Aya. Nah, mungkin sebelum aku ngejelasin ya, aku pengen nanya nih. Nanya lagi gitu ya ke kakak semua. Kalau misalkan hati kakak-kakak di sini lagi galau nih, biasanya apa sih yang pertama kali dilakukan? Nah, boleh nanti ketik satu kalau misalkan kakak di sini langsung curhat ke temen nih kalau pas galau. Boleh juga ketik dua kalau misalkan kalau lagi galau langsung menyendiri aja deh, aku pengen tenang langsung gitu, gak mau apa ya, gak mau ngeliatin ke orang bahwa aku tuh lagi sedih. Atau bisa ketik tiga langsung mau ngadu aja deh ke Allah. Coba aku mau ngecek. Wow, Masya Allah. Dua dan tiga. Oh, ada dua. Satu dan tiga, Masya Allah. Dua dulu, nanti baru tiga. Oh, Masya Allah. Oke, satu, dua, tiga. Oh, ternyata ada juga ya yang tiga-tiganya. Satu dan tiga. Masya Allah, makasih banyak ya kakak-kakak. Nah, mungkin memang setiap dari kita itu pasti beda-beda nggak sih kakak-kakak cara apa ya, cara yang langsung dilakuin ketika lagi galau. Nah, mungkin memang ada yang pengennya itu langsung curhat ke temen aja, kayak ngerasa aku tuh rasanya pengen didengerin gitu, pengen didengerin langsung, aku tuh lagi galau gitu. Tapi ada juga yang mencari ketenangan dulu gitu, kayak mencerna perasaannya dulu. Aku tuh lagi kenapa sih gitu, kayak kayaknya aku butuh ketenangan, aku mau di kamar dulu deh gitu ya sebelum ketemu banyak orang. Tapi ada juga yang langsung ngadu, langsung mendekat ke Allah. Nah, itu tuh normal banget, wajar banget gitu ya. Karena apa ya, setiap dari kita itu punya versi apa ya, versi kebiasaannya masing-masing gitu. Tapi mungkin bisa
bisa apa ya, bisa balik lagi gitu. Bisa kita pikir-pikir lagi, kalau misalkan kita terus-terusan curhat ke manusia, manusia itu punya keterbatasannya nggak sih, Kak? Kayak manusia itu punya batas apa ya, sabar ngedengerin kita gitu. Kadang mungkin hari ini kita bisa cerita banyak ke orang itu ya karena memang orang itu tuh lagi happy gitu. Tapi mungkin next day atau misalkan seminggu kemudian gitu kita nggak tahu ya ketika kita galau apakah teman kita tuh masih mau ngedengerin kita nggak sih gitu mungkin aja teman kita juga lagi sedih gitu tapi kan ya bener gitu ya ternyata manusia itu punya keterbatasan kalau misalkan kita curhatnya ke manusia nah yang kedua menyendiri ada juga mungkin dari kakak-kakak di sini menyendiri dulu deh aku daripada aku marah-marah ke orang, ngelampiasin ke orang gitu, bener gak sih? Nah, tapi ternyata kalau misalkan apa ya, menyendiri ini tuh sering banget dilakuin, itu tuh kadang nggak baik juga karena apa? Ketika kita sendiri, pikiran kita tuh malah jadi kemana-mana. Bener gak sih, Kak? Kayak apa ya? Kayak ketika kita lagi sedih terus malah menyendiri dalam beberapa hari mungkin sampai nggak bersosialisasi justru kita tuh malah apa ya aku pun pernah gitu tapi jadi bikin apa ya bikin kita tuh jadi malah justru ngedown gitu kayak aduh kok jadi makin galau gitu dan berpikiran yang macem-macem malah gitu nah tapi mungkin yang terakhir ada juga yang langsung mengadu ke Allah mungkin dari kakak-kakak di sini juga ada yang langsung gitu kayak ya Allah aku mau ngadu aja deh tadi aku tuh habis sakit hati sama orang ya Allah kenapa sih dia tuh nyakitin aku ada yang seperti itu dan itu nggak apa-apa karena apa karena pada akhirnya yang bisa menenangkan hati kita itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gitu. Jadi, walaupun mungkin prosesnya ada yang ke satu dulu, ada yang dua dulu, dua ada yang ke satu, dan mungkin ada yang langsung ketiga itu sangat wajar sekali, gak apa-apa. Karena itu adalah bentuk dari proses kita gitu, kayak mencerna rasa yang sedang kita alami. Nah, mungkin tadi juga ya, disinggung juga ya sama Kak Aya. Kalau misalkan hati kita lelah gitu ya, hati kita sakit hati atau misalkan sedih yang sampai bisa berjam-jam, apakah berpengaruh nggak sih ke kesehatan tubuh kita? Coba aku pengen tahu dulu nih di kolom chat. Biasanya kalau misalkan dari kakak-kakak di sini, kalau ngerasa sakit hati sama orang, ada nggak sih yang tiba-tiba tidurnya tuh jadi gak nyenyak? Kepikiran, ada gak sih yang tiba-tiba mual, bahkan sampai muntah, ada gak sih yang tiba-tiba sesek gitu kayak sesek napas kayak kalau diingat tuh rasanya tuh sakit banget coba aku pengen baca dulu oh setiap malam aku jadi gak bisa tidur dadanya ngilu mual dada sesek masya Allah langsung demam wah bahkan ada yang langsung sampai pusing nah mungkin dari kakak-kakak yang menjawab juga bisa mewakili gak sih bisa mewakili kakak-kakak yang lain nah ternyata apa ternyata jika hati kita lelah itu akan berpengaruh banget ke kesehatan tubuh kita karena apa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon nah kita masuk nih dalam apa ya dari segi medisnya juga ternyata ada pengaruhnya gitu. Ketika hormon itu yang mungkin kalau spesifiknya hormon stres gitu, yaitu kortisol dan adrenalin kita itu meningkat gitu, maka apa? Ya tubuh kita juga akan terasa lebih lelah gitu. Bahkan apa? Bahkan bisa mengganggu pencernaan gitu. Makanya tadi apa? Ketika kita ngerasa sakit hati, itu apa ya? Mungkin kakak-kakak juga ada yang ngerasa tadi tidurnya jadi terganggu. Nah, itu tuh karena ada tekanan pada hormon itu sehingga hormon stresnya itu jadi naik gitu. Bahkan tadi juga ada yang mual, bahkan sampai muntah, demam dan lainnya mungkin ya karena itu ternyata memang ada hubungannya. Jadi apa ya? Kita harus berusaha untuk meminimalisir rasa sakit hati kita gitu supaya nggak berpengaruh ke kesehatan tubuh kita. Nah, jadi betul banget ternyata ada hubungannya dari ketika misalkan kita apa ya dari memendam rasa pun tidak dicurahkan bahkan itu juga bisa jadi berpengaruh gitu karena kan apa ya hormon kitanya tuh hormon stresnya tuh jadi meningkat gitu kayak jadi mengganggu ke pencernaan. Nah, oke.
Kita masuk pada hati adalah pusat kehidupan seorang muslimah. Rasulullah mengajarkan bahwa baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Nah, mungkin Islam juga sudah menjelaskan gitu ya, ketika hati kita baik, maka perilaku kita juga akan baik. Nah, oke, hati menjadi pusat keputusan. Ketika hati dipenuhi iman, pikiran lebih jernih dan tindakan juga akan jadi lebih benar. Namun apa? Kakak-kakak harus ingat ketika hati dipenuhi iri dengki, putus asa gitu ya, atau cinta dunia berlebihan, itu tuh bisa menyebabkan apa ya? Tubuh kita itu terasa lemah gitu, bahkan kadang kita tuh jadi ngebikin hidup kita tuh berat gitu. Nah, kadang juga ketika hati kita penuh banget gitu, kayak rasanya tuh gak tenang. Kadang ketika sholat pun ya, yang aku rasain gitu, kalau overthinking berlebihan, ketika ibadah pun rasanya tuh gak enak gitu, jadi gak nikmat. Karena pikirannya itu penuh banget. Perempuan lebih dekat dengan dunia rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hati yang lembut pada perempuan, mudah peka, mudah tersentuh. Namun, kakak-kakak juga perlu ingat bahwa perasaan itu memang bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi titik rapuh kalau tidak dijaga. Mungkin banyak juga ya kakak-kakak di sini yang merasa lelah secara emosional. Itu tuh karena perasaannya itu tidak diungkapkan gitu, tidak dikeluarkan. Kita hanya memendam gitu. Jadi rasanya tuh lelah banget gitu. Nah, itu tuh karena apa? Mungkin bisa jadi karena tuntutan hidup, karena overthinking, bahkan sampai insecure. Aku mau ambil di sini tuh ada dua fenomena yang mungkin sering dirasakan oleh beberapa perempuan. Yang pertama itu ada fenomenanya dari media sosial membuat perempuan sering membandingkan diri dengan orang lain. Kakak-kakak ngerasa nggak sih ketika hari ini padahal kita tuh ngerasa cukup gitu sama diri kita. Kayak kita udah memberikan afirmasi positif ke diri kita sambil bercermin gitu ya, kayak aku tuh cantik, aku tuh hebat hari ini, aku udah ngelewatin hari ini dengan kuat, aku udah nggak ngedengerin lagi omongan dari orang lain. Pas ngelihat sosial media, ih kok si A lebih cantik sih, ih kok si A lebih banyak kemampuannya dari aku. Jadinya apa? Jadi seakan-akan afirmasi itu tuh jadi percuma gitu ya. Kita udah bangga terhadap diri kita sendiri, pas ngelihat media sosial ada yang lebih baik nih dari kita, kita tuh jadi ngerasa otomatis jadi membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Itu tuh bener-bener fenomena yang besar banget sih menurut aku. Karena mungkin aku sendiri juga ngerasain gitu. Kalau misalkan ada temen aku atau rekan aku, ih Masya Allah, lingkungan kerjanya bagus, pertemanannya luas banget, terus banyak banget yang dicapai. Aku tuh ngerasa kadang apa ya, kadang kecil banget gitu, ih kok aku nggak kayak dia gitu. Nah, yang kedua itu ada arus modernitas. Nah, mungkin ini tuh memunculkan tekanan peran ganda pada perempuan. Nah, apa? Yaitu bekerja sambil mengurus rumah, belum lagi menjaga dirinya. Jangan jauh-jauh deh kakak-kakak, coba kakak-kakak lihat orang di sekitar kita, yaitu siapa? Orang tua kita, terutama ibu kita gitu. Masya Allah, kayak apa ya, kuat banget gitu. Kuat bangetnya itu apa? Karena bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah sambil kadangkala ada yang sambil bekerja gitu. Masya Allah, kan itu tuh kayak kuat banget gitu ya, hatinya tuh kayak melakukan aja gitu, kayak belum lagi mengurus anaknya, suaminya, dan belum juga menjaga diri. Ini menjaga diri itu apa maksudnya? Mungkin menjaga diri dari omongan tetangga gitu, atau belum yang lainnya gitu. Masya Allah, berarti kan kuat banget gitu ya. Mungkin
dari kakak-kakak di sini juga ada yang ya merasakan seperti itu gitu. Bahkan mungkin kita sendiri juga yang misalkan dituntut harus apa ya, harus menafkahi keluarga juga, tapi harus sambil bekerja, belum lagi menyenangkan diri sendiri gitu. Namun ternyata itu tuh banyak yang kuat secara fisik kakak-kakak, tapi ternyata lemah secara batin. Sehingga ketika misalkan apa ya, kita terlalu menuntut ke diri kita sendiri akan gampang stres gitu, kayak terlalu nge-push diri kita sendiri tuh akan gampang stres gitu kalau misalkan kita nggak berusaha mengungkapkan apa yang menjadi rasa sakit kita dan bahkan jadi kehilangan arah. Mungkin itu bisa jadi contohnya. Nah, gempuran rasa yang menguji perempuan itu apa aja sih? Mungkin aku di sini bisa merangkum gitu ya. Hidup perempuan seringkali terasa seperti badai emosi. Ada hari kita merasa cukup, lalu besok merasa gagal. Ada hari kita kuat, lalu tiba-tiba roboh karena satu kalimat. Kita merasa sendiri walau dikelilingi banyak orang. Mungkin gempuran rasa yang menguji perempuan itu banyak gitu. Tapi kadang mungkin yang sering kali kita rasakan gitu, kadang hari ini tuh kita tuh ngerasa cukup gitu, kayak masya Allah pekerjaan lancar apa, tapi besoknya tuh ih kok kayak gini sih hidup, kayak kakak padahal kan kemarin cukup gitu, kok hari ini kamu ngerasa kayak gitu gitu. Tapi kadang ada hari juga kita hari ini tuh kuat, aku tuh hari ini tuh seneng banget gitu. Ternyata besoknya ada aja omongan mungkin dari teman kita, orang lain, atau bahkan atasan kita saat kita kerja yang nyakitin gitu. Padahal apa? Padahal kemarin tuh kita tuh baik-baik aja gitu, seneng-seneng aja. Tapi kok hari ini aku tuh digempur sama rasa sedih gitu. Padahal kemarin aku tuh digempur banget sama rasa seneng. Nah, sering gak sih kakak ngerasa kayak gitu? Kadang ada juga gempuran-gempuran yang ketika kita tuh padahal dikelilingi banyak orang loh, ini tuh padahal banyak, tapi kok kita ngerasa sendiri gitu. Nah, ketika kita tuh ngerasa kayak gitu, kakak harus ingat kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan mengingat Allah. Kalau misalkan kakak-kakak lagi digempur nih sama rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, entah itu karena omongan orang lain, kakak langsung aja ingat sama Allah, kayak langsung aduin aja gitu. Kalau aku tuh suka langsung berdoa gitu. Kayak misalkan aku hari ini disakiti nih sama si A gitu. Aku tuh ini udah aku terapin nih. Aku tuh selalu langsung berdoa untuk kebaikan diri aku sendiri gitu. Kayak, ya Allah, aku kan lagi terzolimi ini, detik ini. Aku suka langsung berdoa, ya Allah, banyakin rezeki aku gitu. Supaya apa? Supaya hati aku tuh ngerasa tenang dan aku tuh berusaha untuk memaafkan orang itu gitu. Nah, ternyata apa? Gempuran rasa itu nggak bisa dicegah, kakak-kakak. Kita hanya bisa mengontrol supaya rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa, overthinking itu nggak terus terjadi dalam beberapa hari, bahkan minggu, bahkan bulanan gitu. Kayak apa ya? Coba langsung otomatis kakak nginget aja ke Allah gitu, kayak ya Allah, tolong aku, kayak tolong kuatin aku. Nah, kayak gitu. Selanjutnya masuk pada bahasan menjaga hati. Menjaga hati itu apa sih? Tidak membiarkan rasa berkuasa atas iman, menyaring siapa dan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati, dan menaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pusat hati kita, bukan manusia, bukan pencapaian, bukan dunia. Terdapat pada Quran Surat Asyam ayat 9-10, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi menjaga hati itu, menjaga agar hati kita itu nggak berkuasa gitu atas diri kita, yang apa ya, atas perasaan yang kita alami. Kita tuh harus membentengi hati kita, menyaring omongan siapa sih yang nggak usah dimasukin ke hati, atau ucapan-ucapan apa sih yang gak seharusnya masuk di dalam hati aku gitu. Itu tuh akan ngaruh banget ke proses penyembuhan kita loh kakak-kakak. Mungkin menjaga hati itu adalah bentuk jihad batin. Kakak-kakak pasti ngerasa
Kalau misalkan kita ngejaga hati kita rasanya tuh sunyi, kayak sunyi, sepi, tapi percaya itu tuh pahalanya besar banget. Perempuan yang kuat itu bukan yang tidak pernah menangis. Maksudnya apa? Kuat itu bukan tidak punya air mata, tapi kuat itu tetap sabar meski hatinya terluka, tetap sabar meski dunia terasa gelap, tetap percaya meski doa belum dijawab. Maksudnya apa? Kita tuh nggak apa-apa loh kakak. Kita tuh nggak apa-apa kalau misalkan kita sakit hati sama orang, kita mau nangis. Nggak apa-apa, keluarin aja emosi itu. Kita nangis senangis-nangisnya. Aduin aja ke Allah apa yang kita rasain. Karena apa? Ternyata kalau kita nangis tuh bukan berarti kita tuh nggak kuat gitu. Tapi itu tuh kayak bentuk emosi kita aja gitu. Nah, tapi wanita kuat itu harus digarisbawahi nih. Walaupun hari ini mungkin kita nangis, tapi setelah itu kita ya tetap sabar gitu. Nah, itu tuh termasuk perempuan yang kuat banget. Ternyata itu loh yang kita sebut perempuan kuat itu nggak apa-apa. Kalau misalkan malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini kita mau nangis sekencang-kencangnya sendiri, itu tuh nggak apa-apa banget. Karena itu tuh bukan tanda kita lemah, tapi tanda bahwa hati kita tuh hidup. Peluk hati sendiri bukan egois tapi upaya bertahan. Apa sih Kak arti memeluk diri sendiri itu? Memeluk diri sendiri itu menerima bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Tidak memaksakan senyum ketika hati sedang letih, mengakui kelemahan bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kakak-kakak di sini ngerasain yang namanya sakit hati, kecewa, atau sedih, coba deh mulai dari sekarang. Kalau yang belum pernah memeluk dirinya sendiri, peluk mulai dari sekarang. Apa sih artinya memeluk hati, memeluk diri? Itu tuh kita tuh harus nerima bahwa kita tuh nggak baik-baik saja gitu. Kayak jangan pernah membohongi perasaan diri kakak sendiri. Mungkin bisa ya di depan orang lain terlihat kuat gitu. Tapi tolonglah kalau lagi sendiri tuh jangan tetap kuat gitu. Kasian gitu loh diri kita tuh, bener gak sih? Terus tidak memaksakan senyum karena hati sedang letih ya nggak apa-apa. Walaupun misalkan senyum itu ibadah, tapi mungkin ada saat-saatnya kita tuh, ya Allah aku tuh lagi digempur perasaan yang kayak gini banget gitu. Masa aku tuh harus tetap senyum yang wow banget gitu. Tapi mungkin kayak senyum biasa boleh lah gitu. Tapi kasih waktu, kasih apa ya nafas gitu ke diri kita ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau flat, mau apa, jangan memaksain diri kita. Nah, mengakui kelemahan bukan untuk menyalahkan diri. Kalau misalkan kakak-kakak mengaku bahwa kakak-kakak tuh sedih, dihina, atau apa ya, atau karena perkataan orang yang nggak apa-apa, itu tuh ketika kakak-kakak mengakui itu tuh bukan suatu kelemahan loh. Bukan suatu kelemahan apalagi sampai menyalahkan diri. Nah, misalkan ada yang nyakitin kita tuh malah nyalahin diri kita sendiri. Ya itu tuh bukan bentuk dari menyayangi diri kita sendiri, bukan bentuk dari memeluk diri kita sendiri. Perempuan yang kuat hati bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tahu cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baiknya pelindung. Masya Allah. Harus janji loh kakak-kakak dari sekarang mulai memeluk diri sendiri, mulai jujur sama perasaan kakak-kakak sendiri, gak maksain mungkin harus ceria terus, ya nggak apa-apa gitu, kasih ruang buat diri kakak sendiri. Selanjutnya kita masuk pada tips menjadi perempuan yang kuat hati. Mungkin dari 4 poin ini tuh bisa mewakilkan yang sudah aku lakukan gitu ya kakak-kakak di sini. Nah, yang pertama itu luangkan waktu untuk mengenali isi hati. Coba deh mulai dari sekarang. Jangan melulu
menjaga hati orang lain terus. Jangan melulu kita tuh harus ngebahagiain orang lain terus. Kita tuh fokus banget ke orang-orang di sekeliling kita sampai kita tuh lupa nanya ke diri kita sendiri bahwa kita tuh lagi gimana sih hari ini tuh. Aku tuh lagi ngerasa apa sih? Aku tuh lagi sedih sebenarnya, tapi aku tuh harus tetap ceria. Tapi aku tuh harus tetap nahan rasa sedih ini. Coba deh mulai dari sekarang jujur aja gitu, kayak luangkan aja waktu kakak-kakak untuk kenali nih apa yang hari ini perasaan yang kakak rasain. Yang kedua, latih diri berkata jujur kepada Allah. Maksudnya apa? Coba mulai dari sekarang kalau misalkan yang apa ya gak pernah jujur sama perasaannya, mulai sekarang jujur, jujur ke perasaan diri sendiri, luapin semuanya ke Allah. Kalau misalkan ada yang nyakitin kita gitu ya hari ini, coba aduin semuanya ke Allah, kayak ya Allah aku tuh sakit hati sama si A karena dia ngomongnya nyakitin banget, kayak "Ya Allah aku tuh kecewa sama senior aku, misalnya kenapa senior aku yang satunya lagi yang salah tapi aku yang disalahin, atau misalkan kecewa-kecewa yang lain gitu, kayak kesedihan-kesedihan yang lain, coba deh buat jujur gitu, gak usah ditahan-tahan gitu. Karena apa? Karena Allah tuh suka hambanya yang berdoa dalam kejujuran gitu. Allah tuh suka banget kalau kita berdoa jujur gitu. Nah, yang selanjutnya apa? Setelah tadi kita meluangkan waktu untuk mengenali isi hati, setelah kita melatih diri untuk berkata jujur, berdoa kepada Allah, yang ketiga, berlatih ikhlas dan sabar bukan di saat tenang, tapi justru saat hati bergejolak. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, setelah tadi kita mengakui kita tuh sakit hati, setelah kita udah mengenali isi hati kita, tapi kan dunia itu tetap berjalan gitu ya. Walaupun mungkin kita sakit hati, tapi kan mestinya dunia itu terus berputar gitu, kayak ya gimana lagi gitu, kita tuh harus ya menjalankan aktivitas seperti biasa walaupun mungkin kita lagi sedih. Maka dari itu kita harus ikhlas, harus sabar, karena apa, kadang apa ya, kesedihan kita itu akan ada hikmahnya gitu. Kalau misalkan kita sabar, ternyata Allah tuh ada gitu, ada di samping kita, ada di dekat kita. Dan yang terakhir ini penting banget nih, aku masukin ya di tips menjadi perempuan yang kuat hati. Temukan lingkungan yang menyejukkan hati. Maksudnya apa? Kita tuh harus punya temen, mungkin minimal satu atau dua yang emang bener-bener jadi pendengar kita gitu ya. Nah, jadi pendengar kita gak apa-apa, gak 5 atau 10 orang. Kalau misalkan kita berada pada lingkungan yang toksik pun, itu tuh malah apa ya, malah nambah-nambahin pikiran kita gitu. Lebih baik 1 atau 2 orang yang memang nge-support kita, yang memang mendukung kita, yang memang mendengarkan semua curhatan kita. Itu tuh sangat penting banget bagi proses penyembuhan luka kita. Mungkin kakak-kakak di sini ngerasa nggak sih, setelah punya luka batin, setelah punya trauma, kayaknya aku nggak bisa pulih deh dari trauma ini. Itu tuh salah banget. Mungkin kakak-kakak di sini ngerasa kalau misalkan sakit fisik atau jatuh kita bisa ngobatin itu pakai betadin, pakai perban gitu ya. Tapi mungkin gimana sih cara nyembuhin luka hati gitu. Nah mungkin pertama kita harus sadar bahwa kita tuh nggak sendirian. Allah itu deket banget loh kakak-kakak sama kita. Bahkan mungkin saat kakak-kakak di sini ngerasa gak ada yang ngedenger, manusia manapun kayaknya nggak tahu deh perasaan aku kayak gimana. Tapi ternyata Allah tuh tahu banget kondisi hati kita. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Nah, mungkin obat fisik bisa ditemuin, tapi obat paling mujarab untuk hati yang pernah luka adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita melupakan luka itu, tapi kita belajar bahwa dari setiap luka pasti terdapat hikmah. Maka luka hati hanya bisa pulih dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, dan memberi ruang untuk diri sendiri agar ikhlas menerima takdir. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu gitu ya, jangan sampai kita itu menyamaratakan proses penyembuhan luka antara kita dan orang lain. Karena apa? Proses penyembuhan luka itu sangat berbeda-beda gitu setiap orangnya. Ada mungkin
misalkan si kakak yang A itu sembuhnya tuh dalam hanya 1 tahun aja, tapi si kakak B itu apa ya sembuhnya itu 5 tahun, ya nggak apa-apa gitu, karena setiap proses penyembuhan luka itu ya ada waktu sendirinya, ada waktu masing-masingnya gitu. Kadang kalau aku ngerasa lagi sakit hati sama orang, aku tuh suka ngerasain rasa sakitnya itu sampai mana. Kayak ya Allah, ini tuh nusuk banget ke aku, ya Allah, ini tuh sakit hati banget. Kenapa sih aku tuh selalu misalkan dikatain seperti ini terus selama bertahun-tahun gitu. Aku suka ngerasain banget rasa sakitnya sampai mana, sampai aku apa ya terbiasa sama luka itu. Setelah terbiasa aku bisa memaafkan si orang itu. Ternyata apa prosesnya itu beda-beda gitu, ada yang mungkin langsung meng-cut off, melupakan, ada yang kalau aku tuh kayak membiasakan diri dulu sama luka itu gitu, baru nanti mungkin proses sembuhnya itu ya sisa-sisa apa ya sisa-sisa perihnya doang mungkin gitu ya kalau luka. Nah jadi apa kalau misalkan memang kita mau apa ya mau menyembuhkan luka hati kita, tetap pada akhirnya kita harus mendekat kepada Allah. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih kakak-kakak, ada yang namanya journaling perasaan setiap hari. Apa sih ini tuh? Jadi, journaling perasaan itu kita tuh harus, bukan harus sih kalau misalkan dari kakak-kakak di sini yang udah pernah mungkin atau sampai sekarang masih ngelakuin jurnal perasaan setiap hari, ini tuh ternyata bisa men-tracking emosi kita loh. Men-tracking emosi kita tiap harinya tuh seperti apa. Nah, di sini itu aku tuh ada ngasih 6 poin yang sudah aku lakukan setiap harinya. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu bisa mengurangi emosi-emosi kita. Yang aku rasain tuh setelah aku nulis gitu ya, nulis journaling perasaan ini, aku tuh ngerasa perasaan yang aku rasain kayak rasa sedih, rasa sakit hati itu malah jadi berkurang karena aku ngerasa udah aku ungkapin di tulisan, udah aku ungkapin di buku gitu. Nah, mungkin kalau kakak di sini bagi yang belum, aku mau ngasih tahu poin-poin yang harus ditulis dalam journaling perasaan itu ada apa aja. Yang pertama, tanggal dan waktu. Tuliskan kapan kakak-kakak nulis supaya apa? Supaya nanti bisa melihat perjalanan emosi kakak-kakak. Misalkan di sini ada Jumat 29 Agustus 2025 pukul 9 malam. Boleh ditulis dulu. Nah, lanjut. Kakak boleh tulisin perasaan yang kakak-kakak lagi rasain dan tuliskan reaksi tubuh ketika kakak ngerasain rasa itu gitu ya. Misalkan aku merasa lelah, agak sedih dan bingung. Ini tambahan dari aku sih, aku suka apa yang nambahin skala gitu. Skala misalkan dari 1 sampai 10, ini aku di 7 nih rasa rasa sedihnya, rasa bingungnya. Nah, tulis juga ketika ngerasa sedih ini tuh apa misalkan contoh bahu terasa tegang, kepala agak berat, nafas terasa pendek. Selanjutnya, tuliskan penyebab atau pemicu yang membuat kakak-kakak ngerasa kayak gitu. Misalkan hari ini kerjaan padat, misalkan hari ini si A nyakitin aku karena perkataannya ini. Aku suka sampai spesifik kayak gitu, sampai nyebutin namanya. Ya nggak apa-apa, karena kan diary-diary kita gitu, buku-buku kita. Atau misalkan kita juga bisa ngetik di laptop kita sendiri juga nggak apa-apa. Selanjutnya, pikiran yang muncul. Catat apa isi pikiran yang mengiringi perasaan. Misalkan aku takut nggak cukup baik bagi orang lain, sepertinya aku merepotkan orang, atau kayaknya aku masih kurang gitu kerjanya, nggak apa-apa tulis aja. Selanjutnya, hal yang bisa aku lakukan. Nah, ini tuh kayak bener-bener harus banget nih kakak-kakak tulis setelah kakak-kakak sedih itu, kakak-kakak mau melakukan apa nih? Misalkan aku bisa istirahat sebentar atau berwudu lalu sholat, misalkan kayak gitu ya. Setelah aku ngerasa sedih ini kayaknya aku langsung mau berwudu, atau bisa menuliskan 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Misalkan ditulis aja, wow, aku hari ini sakit hati sama si A, tapi aku masih bisa makan, aku masih bisa jajan maca mungkin, aku masih bisa jajan seblak, ya itu juga bisa kakak tulisin karena trackingnya itu akan berbeda. Dan kita tuh ketika ngebaca lagi tuh, aku sendiri, aku pribadi itu malah jadi ketawa lah kok ngerasa kayak gini, lah kok
oh hari ini ngerasa kayak gini gitu. Nah yang terakhir bisa kakak-kakak tulis doa atau afirmasi. Nah ini tuh menurut aku sangat-sangatlah penting banget karena akan terlihat banget bedanya gitu. Kayak berupa permintaan. Misalkan contohnya ya Allah, lapangkan hati aku, beri aku kekuatan untuk menghadapi esok. Atau misalkan, ya Allah, besok aku ketemu lagi sama si A, tapi hari ini dia tuh nyakitin aku banget. Tolong beri aku ketenangan, kekuatan untuk menghadapi si A. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa kok. Bisa ditulis. Nah, kalau misalkan dari kakak di sini yang sudah pernah melakukan journaling, perasaan ini boleh kasih tahu gitu ya nanti gimana apa ya gimana manfaat yang dirasainnya dan kalau misalkan dari kakak-kakak di sini yang mau melakukan seminggu ke depan dan nanti aku pengen tahu nih yang dirasain kakak-kakak setelah melakukan journaling perasaan ini tuh kayak gimana boleh nanti DM aku kita sharing. Semoga kita semua menjadi perempuan yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara hati. Ikatlah hati kita dengan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin aku tadi sudah menyampaikan ya kakak-kakak. Mudah-mudahan dari yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kakak-kakak. Dan kalau misalkan aku ada salah-salah dalam penjelasan, dalam kata-katanya mungkin mohon maaf lahir dan batin. Mungkin aku kembalikan kepada Kak Ataya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Kak Ara atas pemaparan materinya ya, Kakak. Aku merasa relate banget sama yang Kak Ara udah sampein tadi, ya Allah. Jadi ngingat-ngingat lagi berarti kedepannya kalau cerita sama Allah harus belajar jujur juga. Karena kadang kita yang nutup-nutupin sendiri nggak sih? Kayak ngerasa, ah aku mah nggak kenapa-napa gitu. Padahal sebenarnya sedih gitu. Dan tadi ada satu quotes, satu yang kutipan yang Kak Ara sebutin bahwa di dalam hati ada kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan mengingat Allah. Masya Allah Kak Ara, terima kasih banyak atas materi yang sangat menginspirasi dan insya Allah relate buat kakak-kakak semua di sini. Nah, disinilah waktunya kita untuk curhat ataupun bagi kakak-kakak yang mau bertanya, boleh banget. Yang mau curhat atau bertanya boleh langsung raise hand. Nanti aku persilahkan on mic biar Abdul nih curhatnya bisa langsung cerita panjang lebar. Atau kalau misalkan mau ngetik di kolom chat itu juga boleh banget. Monggo kakak ada yang mau raise hand duluan nanti akan aku dahulukan. Sebenarnya ada nih ke arah di Q&A udah ada yang bertanya, tapi aku mau coba ngasih kesempatan bagi kakak-kakak, siapa tahu ada yang mau raise hand dulu, akan aku persilahkan duluan nih. Monggo kakak-kakak ada yang mau curhat duluan atau mau tanya kira-kira misalkan lebih dalam soal journaling gitu ya. Tadi kayaknya Kak Ara memang cukup sering melakukan journaling. Oke, kayaknya masih pada malu-malu nih, Kak. Aku izin coba bacain aja yang di kolom pertanyaan dulu. Anonim yang bertanya, Assalamualaikum, Kak. Kami mau curhat. Eh, aku habis beristirahat dari tempat kerja kue. Jadi beliau bekerja di tempat eh, kue karena lagi kuliah. Jadi lagi istirahat dari tempat kerja karena lagi berkuliah juga. Jadi sempat berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan jadinya beliau tidak ada uang jajan untuk membeli apapun yang kita inginkan, yang beliau inginkan. Nah, beliau berpikir habis istirahat dan fokus kuliah lagi, beliau jadi males. Itu normal nggak sih, Kak? Dan kadang sampai bangun tengah malam hingga mungkin beliau bingung nih apalagi ya yang harus dilakukan, gimana ya kuliahnya gitu. Jadi mungkin karena kerjanya berhenti, jadi berkurang nih kegiatan atau aktivitasnya gitu, Kak. Monggo silahkan dijawab, Kak.
Izin Kak, aku mau mengkonfirmasi. Jadi kakaknya itu sebelumnya itu kuliah sambil bekerja gitu? Betul, sebelumnya bekerja sambil kuliah, tapi karena mau fokus kuliah, berhenti dari tempat kerjanya gitu, Kak. Tapi sekarang jadi males gitu ya untuk bekerja lagi kah? Dari ketikannya begitu sih ke arah jadi abis istirahat dan fokus kuliah lagi kok jadi malas gitu. Apa itu normal ya ke arah dan sampai kan bangun tengah malam kepikiran apalagi yang harus dilakuin gimana kuliahnya gitu Kak. Oke, mungkin aku mau apa ya? Bukan memberikan saran sih kayak bukan curhat ya apa ya? Kayak memberikan contoh gitu ya. Mungkin aku juga pernah kelelahan dalam mengerjakan skripsi sampai aku lelah banget untuk buka laptop gitu. Nah, mungkin kakak di sini, kakak yang tadi nanya juga, itu tuh sebenarnya apa ya? Tubuh tuh ngasih sinyal. Sebenarnya mentalnya tuh ngasih sinyal bahwa coba deh kasih nafas dulu. Kalau misalkan kita nggak mau, sekarang tuh lagi nggak mau banget nih, aku tuh dengan rutinitas yang kemarin nggak apa-apa. Coba misalkan nikmati hari-hari kosongnya, nggak apa-apa. Jangan sampai ketika kita nggak ada kegiatan kita tuh malah menyalahkan diri gitu. Nah itu tuh bentuk apa ya? Kalau misalkan dibiarkan itu tuh bisa bikin kita tuh jadi ngedown loh, bener. Sumpah itu tuh kayak bener-bener apa ya? Karena fokusnya kita malah jadi nyalahin diri kita. Nah, terus tadi mau memulai rutinitas kayak yang sebelumnya tuh males. Ya pasti males karena mungkin kitanya juga jadi demotivasi nggak sih? Jadi malah ya karena sebelumnya capek mungkin dengan rutinitas itu, tapi kalau misalkan sekarang aku nggak kerja, aku nggak ada pemasukan. Ya kuliah juga jadi malas, mungkin kerja lagi juga jadi malas. Itu tuh karena sepertinya sebelumnya itu bener-bener ngepus banget dirinya. Itu tuh bener-bener bikin kita capek. Kalau misalkan sekarang mungkin kakak ngerasa males, mungkin sekarang bisa nih ngasih nafas dulu, tapi jangan sampai kebablasan gitu. Tolong, jangan sampai kebablasan. Ini tuh bener-bener perlu di note gitu ya. Karena apa? Ketika kita udah kebablasan, itu tuh bener-bener sulit banget buat memulai lagi. Kadang rasa males itu kayak tuh cuman males di awal doang loh kakak-kakak. Ya tuh cuman males ya udah ya males kayak gitu lagi pasti kayak ritmenya kayak gitu lagi. Tapi coba deh, coba mulai kembali tapi pakai apa ya? Pakai perencanaan yang baik. Menurut aku itu tuh apa ya capek karena dua rutinitas itu tuh karena tidak direncanakan dengan baik yang aku rasain tuh. Makanya aku tuh apa relate juga gitu ya kayak ih kalau diingat iya aku juga pernah ngerasa capek, ngerasa males karena terlalu ngepus diri aku. Nah, sekarang mungkin solusi dari aku mungkin sekarang kakak bisa ngasih ruang dulu, bisa mungkin dengan healing dulu, nggak apa-apa ngasih ruang dulu, lalu bisa buat perencanaan ke depannya mau kayak gimana, mulainya mau dari mana, jangan sampai jadi acak-acakan lagi gitu. Jadi tiba-tiba nanti stop lagi, capek lagi. Nah, mungkin kayak gitu, Kak, ya kalau yang aku rasain gitu. Oke, makasih banyak Kak Ara jawabannya. Jadi sebenarnya normal ya menurut Normal Kak banget, Ara dan normal banget. menurutku juga itu hal yang perubahan yang terjadi di hidup Kakak. Jadi kayak kalau tiba-tiba ada yang berubah kan pasti kita juga adaptasi dan nggak apa-apa pelan-pelan coba dipikirin lagi apa yang harus dilakuin. Nah, mungkin di sini Kak Leaders ada yang mau membantu menambahkan jawaban nih Kak Ara. Monggo silakan Kak Uma tanggapannya. Makasih Kak Aya. Eh, Pertama-tama untuk kakak yang bertanya ini, terus semangat ya Kak, karena kakak udah membagi waktu antara kuliah dan kerja. Kita tahu pasti membagi waktu antara kuliah dan kerja itu nggak mudah ya Kak, tapi kakak tetap bisa melanjutkan keduanya itu. Dan mungkin di tengah-tengah itu kakak ada rasa lelah, benar kata Kak Ara tadi. Kita sesekali tetap apa ya meluangkan waktu buat istirahat mental maupun fisik kita kayak gitu itu nggak apa-apa banget ya Kak. Jadi kita kalau misalkan lelah kita pilah dulu ini kelelahan yang masalah kerjanya apa diselesaikan satu-satu kayak gitu. Terus
kalau fokus kuliahnya terbagi itu apa yang kakak kesulitan di kuliahnya itu? Misalkan ada tugas numpuk ya udah diselesaikan dulu tugas kuliahnya, lalu fokus kerja lagi satu persatu kayak gitu. Nah, yang mungkin kakak jadi malas itu apa ya? Bagian bukan ini mau mendiagnosa itu bagian dari depresi ya Kak, tapi itu bagian dari burnout juga bisa Kak, karena Kakak menjalani aktivitas yang padat antara kuliah dan kerja. Jadi rasa malas itu bukan malas yang asli yang malas melanda Kakak kayak gitu, tapi emang karena rutinitas Kakak itu yang buat Kakak itu bingung, kayak mau mengerjakan yang mana dulu. Makanya muncul kebingungan itu. Jadi seolah-olah tidak pengen ngerjain yang mana dulu kayak gitu. Jadi itu bisa dicoba kakak selesaiin satu-satu. Mungkin kuliah dulu diselesaiin yang mana, tugas-tugas yang sulit kayak gitu. Terus tetap dilanjutkan kerjanya juga kak. Jadi karena kakak punya komitmen untuk mengerjakan dua hal sekaligus, kakak harus tetap semangat mengerjakan dua hal itu. Nah, untuk kakak yang tadi merasa sering kebangun tengah malam, itu juga wajar ya kak. Karena kakak dilanda pikiran yang banyak kayak gitu, overthinking. Nah, itu bangun tengah malam itu bisa digunain oleh kakak untuk mengisi misalkan dengan journaling tadi yang kakak Ara tulis, itu langsung seketika ketika bangun langsung ditulis saja kak, kayak journaling apa yang kakak rasain. Setidaknya dengan menulis journaling itu pikiran kakak yang kusut tadi bisa sedikit terurai kayak gitu. Jadi bisa bisa journaling, terus bisa dibuat sholat malam yang tadi ke arah udah jelasin ya kita mendekatkan diri ke Allah kayak gitu. Terus bisa juga kita ngisi halal oh ya mau beres-beres kamar kayak gitu itu bisa mencuci ataupun nyicil baca-baca materi kuliah kayak gitu. Yang penting kakak tetap fokus lanjutin pendidikan kak kayak gitu. Gitu. Jadi tetap semangat ya kakak yang bertanya. Mungkin sedikit POV dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih banyak Kak Uma atas tanggapannya dan masukannya juga. Karena aku juga setuju sih, mungkin bisa juga kakaknya burn out sudah terlalu lama menghadapi satu hal yang sama. Jadi mungkin bisa healing bentar nih Kak, mencari kesibukan yang lain yang baru juga. Jadi biar lebih fresh otaknya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kakak. Oke, Masya Allah udah rame nih Kak Ara. Jadi mungkin tadi belum panas, tapi sudah diawali dengan satu pertanyaan. Kalau yang lain sudah mulai raise hand. Di sini tadi aku lihat yang pertama untuk raise hand ada Kak Alia. Monggo Kak Alia mau tanya atau cerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya sudah mengizinkan saya untuk dipersilahkan bertanya. Nah, ada yang mau saya tanyain, Kak. Kebetulan kan baru pengalaman lah pernah kejadian. Memang saya itu wanita kan. Pas di hari kapan-kapan itu ada orang tua yang apa menasihati saya, menasihati saya terkait kejelekan yang pernah saya lakukan. Nah, terus dan itu pun ngejelasinnya, memberi nasihatnya ketika saya sedang di jalan Kak untuk eh, bepergian bersama teman. Nah, ketika dinasihatin lah dari situ memang mulai ada rasa main hati gitulah saya itu kan ada rasa terbawa perasaan sampai bercucuran air mata Kak, nangis sampai nangis. Nah, ketika nangis ajalah di kendaraan itu kan memang cuman depan orang tua ketika sudah menasehati. Ketika nangis itu saya tuh masih ada air air mata yang matanya itu merah sambil orang tua memberi tahu ini perjalanan sudah sebentar lagi menuju ke tempat kata teh awas kalau kelihatan kayak nangis masa gak malu ntar pasti ditanya-tanya kenapa teteh kayak gitu mau cerita emang secara jujur nggak akan malu gitu eh, cerita
secara jujur yang memang cerita itu memang kejelekan saya. Nah, dari situ kan memang kata orang tua itu hapus dulu air mata gitu biar nggak kelihatan. Air matanya Cirembai. Apakah itu yang mau saya tanyain, Kak? Apakah nasihat yang ibu saya lakukan itu pertanda memang saya itu terlihat eh, ada bukan ada terlihat wanitanya kurang tegar gitu karena kan tadi ada yang menjelaskan bahwa wanita yang memang kuat itu bisa jujur cerita kemana saja walaupun memang sedang merasakan apapun. Nah, sehingga kan saya memaksa lah harus mengusap dulu air mata, Kak, walaupun memang masih ada rasa sedih. Berarti itu gimana, Kak? Apa sikap saya? Apakah itu wanitanya tegar, kuat, atau malah lemah? Seperti begitu, Kak. Terlihat. Terima kasih banyak Kak Alia sudah cerita sama kita. Monggo Kak Ra bisa langsung dijawab Kak. Ya, mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Alia udah berani nih cerita ke kita semuanya. Mungkin kalau misalkan aku menanggapi yang sudah Kakak ceritakan, menurut aku ketika Kakak bereaksi seperti itu tuh normal banget. Kalau apalagi kalau semisalkan ya nasehatnya itu, apalagi cara menasehatinya itu yang kurang gitu ya menurut kita. Bener gak sih kayak cara ngenasehatinya tuh kok pas lagi di jalan kita mau berangkat kemana gitu ya. Kayak kurang banget. Terus kita tuh apa ya, ngerasa kurang banget, kurang berkenan banget sama nasihat itu. Nah, ketika kakak dinasehati, kakak itu bereaksi apa? Bereaksi mungkin malah terbawa perasaan yang seharusnya aku tuh bisa gak nangis, ternyata kenapa malah nangis gitu. Nah, kita tuh harus menyadari dulu ya Kak, bahwa mungkin orang bereaksi seperti itu tuh di luar kendali kita. Tapi kita tuh bisa ngendaliin diri kita. Nah, tadi kakak nanya, apakah aku tuh termasuk orang yang kuat atau apa gitu ya? Ya menurut aku, ketika kakak bisa bereaksi kayak gitu, terus dipaksa untuk apa ya, untuk menghapus air matanya gitu ya, kayak jangan-jangan terlihat nangis nanti kamu mau jujur, kayak mau jujur gak gitu ya? Apalagi udah dijudge kayak gitu, malah kadang kita tuh justru malah ngedown gitu ya. Tapi menurut aku, gak apa-apa banget kalau misalkan memang kakak dari situasi yang seperti itu tuh kakak apa ya menghindari dulu untuk kayak narik nafas dulu kayak ya Allah kuatin aku gitu, kuatin aku buat melakukan kegiatan yang selanjutnya walaupun mungkin nanti apa ya nanti aku tuh bakal ketemu banyak orang tapi apa ya tapi aku tuh harus terlihat kuat ya menurut aku itu tuh yang dilakukan kalian ya wajar-wajar aja gitu dan mungkin itu juga bisa termasuk ya perempuan yang tegar, perempuan yang kuat karena kan mungkin selanjutnya kakak harus beraktivitas kakak sudah mampu apa ya mampu untuk nurut gitu kayak menghapus air matanya untuk terlihat baik-baik aja menurut aku kakak sudah termasuk ke perempuan yang lebih kuat tapi mungkin dari kakak-kakak leaders yang lain yang siapa tahu mau menambahkan atau menanggapi yang sudah Kak Alia sampaikan boleh Setuju mungkin banget. Kak Uma. Ya, Kak Uma mau menanggapi silakan Kak. Boleh izin konfirmasi Kak, Kak Alia ini Boleh, tadi boleh, di Kakak Uma. dijelekin sama orang gitu ya Kak? Iya, dijelekin jadinya takutnya. Kenapa teteh udah kelihatan nangis, udah kelihatan nangis gitu kan di depan tempat acaranya misalnya teh kan. Hmm, Padahal saya misalnya teh mau jujur, terus apa berkata secara jujur ada suatu keburukan yang pernah saya lakukan, takutnya malah ntar diketawain kata orang tua itu. Nggak malu ntar hmm, diketawain temen, nggak malu hmm, misalnya teh. Jadi gituin. hmm. Oh, malah ibunya kakak itu kayak menasihati kakak supaya jangan nangis di tempat itu ketika kejadian itu terjadi gitu ya kak? Iya, Kayak pasti kan ya ditahan dulu. ditanya gitu lah. Iya. Ntar disangkanya ngadu gitu, ngadu ke temen. Oh, mungkin karena apa ya kak? Di lokasi kakak itu rame gitu ya, Kak? Makanya nggak bisa langsung kayak akhirnya kakak nahan air mata gitu. Iya, sebelumnya memang Hmm.
lagi proses anter ke tempat yang mau kakak tuju kan. Pas Sebenarnya udah ya di Kak, tempat takutnya apa ya ketahuan Kak? saya nangis. Hmm, Sebenarnya kakak itu nggak apa-apa banget loh kak nangis di tempat itu karena emang kakak meluapkan emosinya dengan cara menangis. Nah, tapi kalau kita ini kan satu kejadian ya. Tapi kakak kalau nahan berkali-kali nangis karena disakiti orang itu bisa kita nggak tahu ya bom waktunya kapan kayak gitu loh. Jadi eh, kayak kita itu mengalah pada suatu kondisi di mana kita sakit hati itu bisa sih kita ngalah satu kali dua kali. Tapi kita nggak tahu bertahun-tahun ke depan itu luka kita semakin menumpuk kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ya udah kalau misalkan disakiti kita nangis, kita langsung curhat kayak gitu dan kita cari solusinya sama kayak merefleksi diri. Oh, ini tuh kayak yang dikatain orang itu benar nggak ya? Oh nggak kok ini bukan sepenuhnya salahku kayak gitu loh. Kayak gitu. Emang orang itu aja yang mungkin suka berkata kasar ataupun pokoknya hal yang dikatain sama orang itu keburukan tentang aku itu nggak sepenuhnya benar dia nggak tahu sepenuhnya tentang diri aku. Nah itu hal-hal itu kayak kita harus berdialog pada diri kita sendiri bahwa kita itu nggak sesalah itu kok menurut POV dari orang itu. Jadi kita tetap langsung diselesaikan luka itu kalau bisa jangan numpuk gitu loh Kak kalau bisa. Soalnya kalau numpuk nanti kasihan kakaknya. Kalau nahan nahan disakiti ngalah. Nah, apa disakiti ngalah lagi itu kasihan kakak di masa mendatang. Kalau ya benar sih nasihat ibu mungkin baik ya biar kita nggak eh, beradu kayak bertengkar dengan orang itu. Tapi sesekali kakak juga harus tetap kuat. Kalau berani kakak menyampaikan secara langsung ke orang itu kayak apa sebenarnya yang nggak kamu sukai dari aku itu lebih lega melegakan kayak gitu kalau bisa dikonfirmasi baik-baik kayak gitu Kak menurutku mungkin ada kakak-kakak yang mau nambahin semangat terus ya Kak Alia. Baik kakak Rahmatul Umaroh, terima kasih untuk Iya, bantuan semangatnya. iya, Terima iya Makasih kasih Kak. Kak banyak Uma atas Uma. bantuan Mungkin Kak tanggapan. Aya aku izinnya mau nambahin juga karena mungkin Boleh. tadi keadaan yang Kak Alia ceritain itu karena udah mah mau ada kegiatan gitu. Kalau misalkan ketika pas sampai dan sempat mungkin setelah apa ya kita tuh berdiri gitu ya Kak. Kalau misalkan kita butuh ketenangan gak apa-apa gitu ya untuk mengubah posisi kita dulu nggak sih Kak Uma kayak untuk duduk dulu sebentar atau ya tenangin dulu baru senyum lagi hapus air matanya lagi atau berusaha senyum lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan nggak sampai untuk kayak menyapa banyak orang dulu juga nggak apa-apa gitu. Kayak untuk kita melipir dulu sebentar juga ya nggak apa-apa gitu karena untuk menenangkan hati kita dulu nggak sih Kak Uma atau bisa narik nafas dulu gitu. Iya betul betul menyendiri dulu boleh yang tadi Menyendiri dulu. opsi kedua kayak gitu terus tarik nafas kayak apa terus ya istighfar kayak gitu terus coba beberapa menit kayak gitu sampai kita terasa tenang baru kita mulai lanjut lagi gitu. Oke, berarti ada beberapa poin yang disampaikan ya Kak Alia. Berarti apa yang Kak Alia rasakan tuh valid, tenang aja dan normal dan wajar aja Kak Alia menangis dan mungkin bisa ngambil waktu sendiri dulu untuk menenangkan diri sebelum misalkan ke acara dan ketemu orang banyak. Kiranya apakah sudah terjawab Kak Alia atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, baik kakak. Insya Allah sudah apa banyak nasihat yang masuk juga. Sampai apa akhirnya bisa tenang juga gitu kan. Soalnya takutnya masih ada kepikiran juga kan kadang Betul sekali. perempuan itu. Ada Betul overthinking, sekali. ada overthinking kadang kan. Benar Iya, banget Kak Alia. Baik, berarti sudah cukup atau mau bertanya lagi Kak Alia? sudah sepertinya cukup Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Kak Ara sama Kak Umaroh baik. Terima untuk kasih Kak Alia. nasihatnya. Iya, Oke, nah boleh kita lanjut ya Kak Ara ke Kak Rami ini. Monggo Kak Rami, silahkan. Rami. Baik, terima kasih sebelumnya telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Em, Sebenarnya saya ingin sedikit cerita. Di sini kan saya baru saja cuti pada perkuliahan karena saya ingin kerja karena sesuatu hal keadaan yang mengharuskan saya untuk bekerja. Nah, tetapi di lain sisi saya juga ingin
terus berkuliah agar saya tidak ketertinggalan dengan teman-teman saya juga, tapi keadaan yang menyuruh saya untuk bekerja dan cuti, sehingga saya tuh selalu sedih, selalu eh, ngerasa seperti menyalahkan keadaan, kenapa kok harus saya, dan saya selalu takut juga, takut akan nantinya kerjanya jadi seperti apa, pengaruh juga ke saya atau enggak, dan nanti takutnya bagaimana kalau misalnya saya sudah selesai cutinya dan kembali lagi pada perkuliahan yang dimana jelas nantinya saya akan bareng dengan adik kelas, bagaimana saya beradaptasi dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu selalu menghampiri saya sehingga membuat saya tidak berkembang nantinya. Bagaimana caranya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rami pertanyaannya. Kak Ra, mau langsung dijawab, Kak? Boleh, Oke, Kak. Kak. Mungkin terima kasih banyak untuk Kak Rami ya sudah mau curhat gitu ya. Dan aku turut sedih juga gitu ya. Tapi mungkin dari yang tadi Kakak sampaikan karena cuti kuliah dan karena keadaan itu Kakak menyalahkan diri dan jadi selalu ketakutannya itu selalu membuat ya selalu menghantui Kakak dan menjadi diri Kakak itu nggak berkembang. Menurut aku, coba Kakak untuk benar-benar validasi dulu apa yang Kakak rasa. Dan yang yang Kakak rasain itu ya benar-benar harus divalidasi dulu sama kakaknya. Terus kalau misalkan udah jadi ketakutan, itu tuh apa ya? Itu cutinya itu udah berapa lama Kak kalau aku boleh tahu? Baru baru ingin Hmm. bercuti, ya, Oh, tapi baru ada keinginan. ya, tapi sebelumnya itu sudah eh, memang sudah mempertimbangkan dengan matang, tetapi tetap saja ada rasa takut yang nantinya setelah bercuti itu seperti apa gitu. Kemungkinan sih cutinya akan 2 semester gitu. Dan itu pun akan tertinggal, jadinya ikut sama di kelas 2 tahun di bawah saya nantinya. Oke, berarti baru rencana untuk cuti karena ada keharusan untuk bekerja tadi ya, Kak Rami ya. Iya, Kak. Baik, sebentar ya Kak Rami, sekiranya kayaknya Kak Ara terlempar nih dari Zoom. Mungkin eh, tadi aku rangkum sedikit ya Kak Rami, berarti Kak Rami lagi ada kebutuhan untuk bekerja, eh, padahal Kak Rami masih ingin terus berkuliah, tapi harus cuti ke depannya, dan keadaan inilah yang bikin Kak Rami ketakutan ya, ketakutan, overthinking. Pas pasti aku ngerti sih, kebayang, dan ketakutan-ketakutan yang dialami kalau nanti balik dari cuti, teman-teman mungkin sudah di semester selanjutnya gitu ya, Kak Rami. Jadi harus berteman dengan adik-adik tingkat gitu ya. Iya, benar. Terus juga kalau saya cuti juga itu banyak sekali yang rencana yang seharusnya saya lakukan itu jadi terjeda gitu. Oke, apakah kira-kira Kak Rami sudah ada gambaran kira-kira cutinya akan berapa lama mungkin, Kak? Kemungkinan 2 semester berarti 12 bulanan. 1 tahun. Oke, berarti kurang lebih 1 tahun ya, Kak Rami. Mungkin nanti eh, sekiranya Kak Ara akan jawab lebih lengkapnya. Tapi kalau aku izin boleh ikut menanggapi eh, dari cerita Karami, hmm, terkadang eh, menurutku kalau ini aku relatekan mungkin dengan kehidupanku, misalkan dulu
aku harusnya kuliah di tahun sekian tapi harus mundur gitu. Itu kan ketakutan yang sama ya, Kak Rami. Nah, ternyata setelah hal-hal tersebut sudah aku lewati, sudah aku jalankan, ternyata ketakutan-ketakutan yang aku takutkan waktu itu sebenarnya itu bukan hal yang terlalu buruk, Kak Rami. Mungkin Kak Rami bisa lihat dari sisi positif. Misalkan, oh berarti Karami akan banyak temennya, nggak hanya angkatan Karami yang sekarang Karami lagi jalanin, tapi bisa memperluas network-nya jadi ke teman-teman di adik tingkat Karami. Jadi temannya makin banyak lagi, makin banyak yang bisa jadi network ke depannya untuk Karami juga misalkan bekerja. Itu salah satu sisi positif yang bisa Karami dapatkan gitu. Dan eh, aku yakin banyak juga hal yang bisa diambil. Misalkan berarti kalau cuti Karami masih ada waktu untuk ngeplan ke depannya mau penjurusan apa, misalkan kuliahnya ada penjurusan apa, mau magang di mana, persiapannya jadi jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau dari aku pribadi untuk mengurangi overthinkingnya adalah dengan melihat sisi lain yang sekiranya bisa pula terjadi dan itu adalah hal yang baik yang bisa terjadi ke kita karena aku yakin sebenarnya hal yang terjadi ke diri kita tuh Allah udah atur, udah ada hikmahnya tapi kadang kita tuh nggak tahu dan kadang kita hanya eh apa ya, kadang kita so tahu dengan kehidupan kita sendiri padahal Allah sudah siapkan yang jauh lebih baik buat kita. Mungkin dari aku seperti itu. Nah, di sini Kak Leaders juga ada yang mau nambahin. Silahkan Kak Salma. Ya, aku izin nambahin ya Kak Aya sama Kak Rami. Aku mungkin tambahin dari sisi mindsetnya aja kali ya Kak. Jadi kan tadi Kak Rami bilang kayak, kenapa harus aku yang nerima semua musibah ini, cobaan ini gitu. Terus aku jadi keinget ceritanya Nabi Ayub salam. Itu kan beliau kan Nabi ya, yang Masya Allah, yang kesabarannya itu luas, terus amalannya juga banyak. Terus Masya Allah Nabi Ayub itu juga dulu dikasih rezeki yang banyak sama Allah, kayak keluarganya itu besar, terus rezekinya itu banyak, tapi suatu hari Allah ambil semua itu dari beliau. Jadi kayak satu persatu semua keluarga itu meninggal, dari istrinya, terus juga anak-anaknya ya kita tahu, terus harta bendanya juga diambil semuanya, kayak pertaniannya, terus peternakannya juga hilang gitu. Terus terakhir juga beliau dikasih penyakit yang bikin beliau tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa sesehat dulu gitu. Tapi apakah Allah memberikan musibah itu kepada Nabi Ayub karena Allah benci Nabi Ayub? Kan bukan seperti itu ya, karena love language-nya Allah tuh berbeda dari kita. Justru kalau Allah mencintai seorang hamba, beliau akan dia akan memberikan musibah kepada hamba tersebut. Jadi hambanya itu tetap dekat dan ingat kepada Allah gitu. Kayak dengan musibah itu kita jadi lebih dekat, lebih sering habiskan waktu bermunajat kepada Allah seperti itu. Jadi mungkin dari segi mindsetnya bisa kita lihat seperti itu ya, karena ya kayak musibah ini bukan karena kita tuh orang yang buruk atau orang yang dipandang jelek gitu, tapi karena Allah tuh sayang sama kita gitu. Terus juga mungkin kata kayak tadi ya, kayak waktu ini bisa jadi kita lebih mengenal diri sendiri lagi itu, kayak berhenti atau berhenti sebentar ya dari kuliah, bisa jadi kita bisa lebih explore interest kita lagi lebih lanjut gitu. Mungkin pas di pekerjaan kita bisa tahu apa yang kita sukai atau yang tidak kita sukai ke depannya. Jadi kita bisa manfaatin waktu untuk lebih mengenal diri sendiri aja. Itu dan jangan lupa tadi ya untuk melihat musibah itu bukan dari sisi musibahnya aja, tapi itulah bentuk love language-nya Allah untuk kita gitu. Mungkin segitu aja kayak sama Karami. Terima kasih Kak Salma untuk tambahannya. Sekiranya berarti bukan berarti Allah nggak sayang sama Karami, dikasih ujian mungkin yang sekiranya yang lagi Karami punya yaitu kuliah diambil gitu ya. Tapi itulah mungkin salah satu jalan Allah yang diberikan untuk nanti Karami menemukan sesuatu deh di situ. Mungkin ketemu yang disuka, oh jadi tahu
nanti kerjanya berarti mau yang kayak gini, atau kira-kira nanti perlu mempersiapkan lebih dalam di sisi ini gitu. Eh, Oke, kira-kira kakak-kakak leaders ada yang mau nambahin? Mungkin Kak April, Kak Uma, sembari kita menunggu Kak Ara nih. Sepertinya Kak Ara Zoom-nya masih tidak stabil karena lagi hujan. Oke, mungkin tadi dari, oh iya, monggo Kak Uma udah on mic. Silakan Ya Kak mas, Uma. sebenarnya kayaknya boleh kakak yang lain dulu deh. Kak April mau nggak? Kak Uma aja duluan, gak apa-apa. Oh, baik-baik. eh Izin menanggapi ya Kak Rami. Sebenarnya apa ya Kak? Kalau misalkan kakak emang qadarullahnya emang harus ambil cuti, bener kata Kak Salma, kita kayak ngubah bukan mengubah ya, kayak memperbaiki mindsetnya. Sebenarnya nggak apa-apa banget kita belajar sama ada di tingkat kita nantinya. Toh kita bisa mengambil ilmu dari mereka juga. Misalkan mereka lebih kayak pandai buat cari referensi kayak gitu, terus bisa edit PPT yang bagus kayak gitu-gitu kita tetap bisa nyari ilmunya dari mereka Kak, kayak gitu. Terus kita nggak usah minder meskipun kita belajar sama umur yang di bawah kita. Anggap aja kita sama dan kita berusaha langsung adaptasi sama mereka ketika kita habis cuti. Kita pelajari mereka kayak karakternya gimana. Nah, kayak gitu. Jadi langsung adaptasi, oh mereka kayak gini cara belajarnya, kayak gitu. Terus kalau bisa kita tetap nimbrung sama mereka, adaptasi gimana cara belajarnya mereka itu secepat apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita menutup, oh iya sih aku kayak umurnya lebih senior daripada mereka, aku jadinya kayak lebih minder. Nah itu jangan kayak gitu. Jadi langsung bisa adaptasi sama mereka, menyesuaikan dan nimbrung gimana sih cara. Aku juga mau dong kayak kita belajar bareng kayak gitu sama mereka. Terus apa ya Kak? Menghilangkan pikiran-pikiran kalau mereka itu apa ya? Kalau misalkan cuti itu akan menghambat hal-hal yang ada di depan kita kayak gitu. Padahal enggak, semua template itu pas ya kalau dari Allah itu enggak akan kecepatan ataupun kelambatan kita mencapai hal-hal yang kita dapatkan di kedepannya. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalkan qadarullahnya kakak sekarang bercuti. Jadi kakak nggak usah khawatir hal-hal ke depan itu akan tertunda atau enggak. Soalnya soalnya udah tertulis semuanya kak template kita itu nggak akan kecepatan ataupun kelambatan. Itu yang harus kita yakini. Seperti itu Kak Rami. Semangat ya Kak Rami. Masya Terima Allah, terima kasih banyak kakaknya. Eh, nggak menyangka karena banyak sekali yang menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, jazakumullah khair untuk kakak-kakaknya. Sangat Amin. menjawab sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Masya Rami. Allah. Kalau saran-saran dari kakak leader semuanya bisa menjawab pertanyaan Kak Rami. Mungkin Kak Rami ada pertanyaan lanjutan, boleh banget loh kalau misalkan ada yang mau ditambahin dari tadi tanggapan aku, Kak Salma, Kak Uma, atau sekiranya sudah cukup, Kak. Insya Allah sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Rami. Mohon maaf, Kak Ara belum bisa nambahin karena ini sinyalnya masih belum stabil ya, Kak. Kak Ara masih berusaha untuk masuk lagi nih ke Zoom untuk membersamai kita semua. Eh, Mungkin agar kita tetap berlanjut, tadi Kak, tadi ada satu yang raise hand, tapi mungkin sudah lower hand. Apakah jadi bertanya? Kak, siapa tadi? Tadi Kak Nuri kayak. Oke, terima kasih Kak April. Kak Nuri, apakah jadi mau bertanya, Kak? Mungkin bisa disampaikan dulu aja. Nanti kalau Kak Ara udah masuk, aku bantu. Apakah masih ada Kak Nuri di... Ah, Kak Nurinya juga sepertinya tidak ada di kolom Zoom. Kayaknya itu Kak apa namanya keluar.
Iya, kayaknya terlempar juga ya. Mungkin di beberapa daerah lagi hujan besar ya. Di daerah kakak-kakak hujan kah? Iya Kak, gerimis. Berarti cukup rata ya. Kauma di Jogja hujan, di Jakarta juga hujan, di Bandung Iya. hujan. Masya Allah. Tidak apa-apa kakak, di luar kontrol kita ya. Ketika ada hujan dan sinyal kita terganggu. Mungkin ada lagi yang mau Raisan atau aku boleh bacakan dari kolom chat ya. Ini Boleh. ada ada dari Kak Tika bertanya, Afwan Kak, dalam masa penyembuhan dari hati yang terasa mati, langkah awal apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, mungkin Kak Tika izin kakak-kakak leaders bantu untuk menyampaikan saran dan masukan ya. Mungkin nanti kalau Kak Ara masuk akan aku bantu oper juga ke Kak Ara. Mungkin dari Kak April, Kak Uma, Kak Salma ada yang mau menanggapi lebih dahulu. Kira-kira eh, apa ya langkah awal yang sebaiknya Kak Tika lakuin nih kalau lagi masa penyembuhan sebelumnya hatinya terasa mati gitu. Boleh dibantu Kak April? Gue izin jawab deh Kak. Boleh, silahkan Kak Salma. Kayak mungkin aku asumsiin hati yang mati itu mungkin kayak nggak ada motivasi untuk ibadah lagi mungkin ya atau kayak imannya lagi turun gitu. Kalau aku cukup sering juga sih ya kayak merasakan kayak gitu lagi imannya turun karena emang iman tuh kan selalu naik turunnya Kak. Nggak ada iman kita tuh yang selalu stabil gitu aja. Hmm, Mungkin solusinya kalau dari aku sendiri ya itu kayak lakuin ibadahnya itu pelan-pelan lagi. Misalnya dulu kita sholat duhanya 4 rakaat setiap hari, kita mulai lagi tambahin 2 rakaat gitu. Kalau misalnya kita dulu tilawah setengah juz setiap hari gitu, terus sekarang udah mungkin hampir setiap hari nggak ada, kita pelan-pelan tambahin ibadah kita itu tilawahnya mungkin 1 halaman sehari atau mungkin 1 lembar sehari seperti itu. Jadi bertahap aja kalau misalnya iman tuh lagi turun. Terus yang membantu juga kayak mendengarkan podcast gitu ya. Jadi misalnya dengerin podcast Ustadz yang kita sukai kayak Ustadz Nuzul Zikri itu lumayan apa ya membuat hati kita terbuka juga ya karena banyak kalau di sini di Jakarta banyak ahwat-ahwat yang juga sering ikut kajiannya Ustadz Nur Zikri jadi mungkin podcast Ustadz tersebut bisa didengarkan gitu jadi kalau misalnya hatinya mati ya biasanya itu sih yang aku lakukan ya kayak mengingat-ingat lagi gitu kayak dulu kita pernah loh serajin ini sekarang kok bisa menjauh sejauh ini dari Al-Quran, dari sholat gitu. Jadi insya Allah hal-hal seperti ini bisa membantu mungkin gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Salma. Jadi emang iman memang naik turun ya, tapi emang kita bisa pelan-pelan beranjak dari situ dengan langkah yang kecil-kecil dulu aja Kak. Jangan dipaksain untuk langsung tiba-tiba harus kayak dulu lagi, harus bisa maksimal. Kadang kan kita juga harus pelan-pelan adaptasi ulang dan itu nggak apa-apa banget. Eh, Oke, Kak Tika sudah menyampaikan terima kasih Kak Salma. Setuju, Kak Uma. Oke, mungkin kita boleh next dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Eh, dari Kak MTH. Assalamualaikum Kak, mohon izin bertanya. Ketika kita pengen jadi lebih baik, itu apa sih Kak yang harus kita mulai lebih dulu? Oke, berarti Kak MTH lagi pengen hijrah lah ya, pengen jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Monggo Kak April, Kak Uma, Kak Salma mau menanggapi? Kak April kayaknya mau menjawab nih. Silakan Kak April. Bismillah, izin menjawab ya kakak-kakak. Tadi pertanyaannya tentang ketika kita pengen jadi lebih baik. Aku jawabannya nggak muluk-muluk ya kak. Yang pertama em, yang harus kita lakukan yaitu ketika kita mau menjadi lebih baik itu harus memperbaiki sholat.
Karena sholat itu adalah pondasi pertama. Selain itu, kita juga harus memperbaiki niat. Sebenarnya kita mau jadi lebih baik itu niatnya buat siapa sih? Karena kalau buat manusia ya Kak, jujur kita sering kecewa. Jadi harus memperbaiki niat untuk Allah. Yang kedua untuk memperbaiki sholat. Yang ketiga juga kita harus punya alasan kenapa kita pengen jadi yang lebih baik itu. Gitu sih Kak. Mungkin nanti ada Kak Umah yang mau nambahin atau Kak Aya. Kak Salma, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak April. Berarti dari nol dulu ya, Kak April, dari niatnya dulu. Mau lebih baiknya nih, kenapa nih Kak MTH? Maksudnya, apakah eh, misalkan karena seseorang atau memang karena Allah, terus dari niat itulah kita berangkat, bisa langkah pertama. Dan mungkin tadi yang disampaikan Kak April, dari yang paling utama dan yang paling awal bisa kita lakukan, benerin aja sholatnya dulu. Karena insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita ketika kita memperbaiki sholat kita juga. Kak Uma mau menambahkan? Kak, aku mau menanggapi Silahkan, Kak Zaf. eh, tentang hijrah. Aku sebenarnya saat ini saat SMA aku itu rajin tahajud, rajin tilawat setiap hari. Tapi apa ya? Karena sekarang di rumahku sendiri tidak ada kegiatan, jadi kayak aku seringnya pengen ngelakuin lagi, tapi apa ya? Kayak susah gitu loh. Kayak eh, harus ada temennya, tapi aku pengen diniatin pengen, tapi harus ada temennya gitu loh. Itu sih. Tapi aku masih pengen jadi lebih baik lagi, pengen terus duha, tahajud, tilawah setiap hari. Itu sih, walaupun berat di lingkungan. Oke, terima kasih banyak Kak Ara atas masukannya. Mungkin tadi kalau dari Kak April niatnya itu sendiri, tapi kalau dari Kak Zaf, saran masukannya mungkin bisa cari teman, cari lingkungan yang bisa mengajak kita ke kebaikan itu, Kak MTH. Jadi nggak terlalu berat untuk memulai menjadi lebih baiknya. Terima kasih Kak Zaf. Nah, Alhamdulillah Kak Ara sudah bergabung lagi nih sama kita. Assalamualaikum Kak Ara, Aduh, aman? mohon maaf. Masya Allah. Ya Terima Allah. kasih banyak ya buat Kak Zafirah udah nanggepin. Dan tadi Kak April ya Kak Ayah ya. Betul, betul. Kak April dan Kak Zaf sudah bantu untuk jawab terlebih dahulu. Mohon izin Kak Ara. Kak Ara Iya, boleh nggak dong. apa-apa, nggak apa-apa. eh, Makasih banyak. Iya, boleh juga pendapat dari Kak Ara nih. Tadi kakaknya bertanya, ketika Kak MTH mau lebih baik lagi, apa sih yang harus kita mulai lebih dulu gitu, Kak Ara? Oke, mungkin Bismillah izin menambahkan juga. Mungkin kalau dari aku yang pertama itu mungkin kakak bisa ngenalin diri kakak dulu sendiri. Nah, ini tuh bener-bener menurut aku awal yang apa ya, yang harus kakak lakuin gitu. Nah, terus menetapkan tujuan yang jelas. Kayak ke arah lebih baiknya tuh ke arah yang seperti apa gitu. Mungkin kalau aku bisa nulis gitu ya, kebiasaan-kebiasaan aku yang buruk, yang sebelumnya, terus sekarang pengen yang lebih baik ya, perilaku yang buruk aku tuh yang seperti apa gitu. Sehingga aku tuh pengen berubahnya itu ke arah yang mana gitu. Nah, setelah tadi udah ngenalin diri sendiri, netapin tujuan yang jelas, terus bisa langsung mengubah kebiasaan yang buruk menjadi yang positif. Nah, tapi kita tetap ya Kak ya harus bener-bener ngenalin diri kita sendiri dulu nih. Jangan sampai kita mau berubah tapi ya padahal sebelumnya juga ya fine-fine aja gitu dengan kebiasaan yang seperti ini gitu. Nah, mungkin apa ya, perubahan ini tuh harus dilakukan secara berkala. Gak boleh langsung apa ya, langsung ibaratnya bukan melesat apa ya Kak? Kayak pokoknya harus bener-bener dinikmati aja gitu ya proses berubah ke arah yang lebih baiknya itu gitu. Jangan sampai kayak tiba-tiba lah kok ini bukan kamu banget padahal sebelumnya kamu biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Jangan sampai jadi merubah karakter kamu yang ya sebelumnya juga baik gitu.
Lalu apa lagi ya? Mungkin kalau tambahan dari aku yang terakhir bisa menerima diri sendiri. Itu bener-bener penting banget. Mungkin kayak gitu sih Kak Aya. Kalau misalkan ada kakak yang lain yang mau nambahin boleh banget. Oke, terima kasih Kak Ara. Jadi memang penting ya buat kenal diri sendiri lebih dalam dulu, terus juga eh, gak apa-apa nikmatin aja prosesnya gitu. Nikmatin tangganya satu persatu, nggak perlu langsung tiba-tiba, wah jadi luar biasa. Oke, mewakili banget kata Kak Uma. Terima kasih Kak Ara jawabannya. Terima kasih juga Kak MTH pertanyaannya. Semoga menjawab ya Kak. Dan aku izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yasmin nih, Kak Ara. Izin bertanya, Kak Ara, cara apa yang harus saya cari agar mencapai cintanya Allah? Monggo, silahkan, Kak Ara. Kak Ara, punten, suaraku masuk? Halo, Kak Ara. Kak, oh, Iya, oh maaf, iya. suaraku masuk, Kak Ara. Masuk Kak, masuk. Oke, silahkan dijawab, Kak Ara. Mungkin tadi pertanyaannya untuk mencapai cintanya Allah ya Kak. Nah, mungkin salah satunya bisa yang pertama yang paling dasar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Terus bisa memperbanyak ibadah, mau yang wajib, mau yang sunnah. Lalu bisa juga kakak apa ya, merenungi nikmat-nikmat yang udah Allah kasih ke kakak. Itu tuh bisa banget nambah apa ya, nambah cintanya kakak gitu ke Allah. Nah, lalu bisa lebih bersyukur, lebih bersyukur atas semua yang sudah Allah kasih ke kakak. Sudah terjawab ya, Kak Ara? Maaf, di aku suara Kak Ara soalnya agak hilang. Eh, Sepertinya Kak Ara terlempar lagi ya ke kakak ya. Oke. April, maaf tadi aku nggak dengar terlalu detail jawaban Kak Ara. Apakah Kak Ara sudah menjawab semuanya ya? Tadi Kak Ara udah sempat memberikan jawaban sih Kak. Oke, oke. Terima kasih Kak April sudah menyampaikan soalnya tadi di aku agak hilang. Semoga menjawab Kak Yasmin pertanyaannya yang sudah dijawab Kak Ara. Hmm, Sambil kita menunggu Kak Ara masuk lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kak nanti bisa dibantu dengan Kak Salma, Kak April, Kak Uma, dan Kak leaders yang lain. Dari Kak Nita, Kak izin bertanya, saya Nita dari Jawa Tengah. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang sikapnya sangat-sangat tidak enak? Kadang sering dia yang salah, tapi kita yang disalahkan. Posisi kita bingung jadinya mau gimana. Atau bahkan yang lebih parahnya, dia itu berbuat baik, tapi kebaikannya itu harus dapat feedback yang lebih dari apa yang dia berikan ke kita. Dia juga sering salah paham, padahal kita tujuannya nggak ke sana. Tapi pasti dia akan bercerita ke ayah atau ke teman dekatnya bahwa yang salah itu kita. Mohon pencerahannya, Kak. Namanya cewek, kalau kayak gini pasti sebel. Hehehe. Oke, berarti Kanita ada teman yang sekiranya kurang baik lah ya kepada Kanita. Eh, Mungkin bisa dibantu dijawab, Kak Salma, Kak April. Mungkin Kak Salma duluan ya yang mau ngasih tanggapan. Boleh, silakan Kak Salma. Aku yakin sih Kak Salma ataupun Kak April bisa relate karena kita sama-sama cewek, menurutku sering lah ya merasa kayak gini dengan teman pasti ada. Silakan, Kak Salma.
Oke, izin menanggapi ya Kak. Ini mungkin untuk teman yang agak toksik gitu ya, kayak nggak jelas dia itu pengennya mau gimana gitu. Dia yang salah tapi kita yang disalahin gitu. Mungkin saran aku pertama-tama itu sabar aja Kak ya, insya Allah kita dapat pahala juga ketika menangani orang-orang yang seperti ini gitu. Terus kalau misalnya emang udah apa ya, kita emotionally drain, kalau misalnya kita tuh hangout sama dia dan emang benar-benar menguras energi dan emosi kita gitu. Kalau bisa kita kurangi interaksi kita sedikit demi sedikit dengan orang itu menurut aku nggak apa-apa banget sih, karena apa ya, ada hadisnya juga juga kan, kayak kalau misalnya kita tuh berteman sama tukang parfum, kita yang kecipratan parfumnya. Tapi kalau kita berteman sama tukang bengkel lah kalau nggak salah di hadisnya itu, kita juga kena noda olinya gitu. Jadi itu hadis kita menyuruh kita untuk bijak dalam memilih teman gitu. Ada teman yang kita kalau dekat sama dia kita bakal terisi energi kita. Tapi ada teman yang kalau misalnya dia sebenarnya baik gitu, kayak di beberapa kasus dia baik, tapi kalau misalnya di beberapa kasus yang lain dia malah em, buat kita tuh jadi lelah mentalnya gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa untuk kita mengurangi interaksi dengan dia gitu tanpa harus takut. Biasanya kan kita kalau kata orang takut kayak memutuskan silaturahmi gitu ya, tuh jangan takut kayak gitu, karena emang kita tuh disuruh pilih-pilih dalam berteman, karena nggak semua orang tuh apa ya berhak kita kasih perhatian dan energi kita gitu. Menurut aku gitu sih Kak. Mungkin ada Masya tambahan Allah. dari kakak yang lain. Terima kasih Kak Salma. Berarti lebih ke set boundaries ya. Memang eh, kita perlu tahu mana yang memang eh, baik untuk kita juga Kak Nita. Jadi eh, jangan terlalu nggak enakan, atau sekiranya kalau memang dia toxic ya, mungkin cara lainnya adalah set boundaries dan tidak terlalu berhubungan dengan beliau ini. Mungkin Kak April ada yang mau ditambahkan? Sepertinya jawabannya udah terwakilkan sama Kak Salma. Aku jadi dapat pencerahan juga sih dari Kak Salma. Makasih ya Kak Salma. Oke, terima kasih banyak Kak Salma eh, atas jawabannya. Dan insya Allah juga relate buat kita semua. Kakak-kakak, ini kita sambil nunggu Kak Ara. Alhamdulillah Kak Ara sudah masuk lagi. Tadi Kak Ara izin dibantu sama kakak-kakak leaders. Tapi juga mohon maaf. hmm, Waktunya sekiranya sudah eh, menunjukkan pukul 21.43 ya. Kiranya kita belum bisa menjawab semua pertanyaan. Mohon maaf kakak-kakak yang belum terjawab pertanyaannya. Tapi alhamdulillah banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapetin malam hari ini. Semoga bisa jadi penguat, pengingat buat kita semua kalau kita tuh nggak sendirian gitu. Ada sahabat-sahabat solehah yang saling dukung, saling menguatkan, dan semoga kita semua juga bisa jadi sahabat sesurga nantinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum aku menutup acara kita pada malam hari ini, yuk kita foto bareng dulu nih. Oh, maaf. Sebelum kita foto, boleh banget dari Kak Ara menyampaikan closing statement-nya dong, Kak Ara, buat kita semua dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan, Kak Ara. Ya, Masya Allah, sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf ya kakak-kakak, tadi sinyalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba ngedown dan aku terlempar. Terima kasih juga untuk kakak-kakak leaders yang lain yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan kakak-kakak sahabat soleha semuanya. Masya Allah. Mungkin closing statement dari aku, dari semua perjalanan dari awal sampai akhir sekarang kita Jumanji, mungkin kakak di sini bisa dapat beberapa beberapa pembelajaran mungkin. Nah, kita tadi belajar bahwa hati ternyata pusat kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Kadang ia merasakan rapuh, kadang ia kuat, kadang ia penuh luka, tapi selalu ada harapan untuk dipulihkan. Maka dari itu, mari kita
Jaga hati ini dengan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan sejati. Kalau misalkan hati kita baik, insya Allah seluruh hidup kita juga akan terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Semoga setelah Jumanji ini kakak-kakak semua jadi lebih jujur ya sama perasaan kakak-kakak di sini. Kita jadi punya hati yang lebih tenang, lebih yakin bahwa setiap lelah itu pasti ada pahalanya, setiap luka itu pasti ada obatnya, dan setiap ujian semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan. Terima kasih mungkin atas kebersamaannya pada Jumanji malam hari ini. Semoga Allah menjaga hati kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf kepada kakak-kakak semua. Karena tadi aku mungkin tidak maksimal ya menjawab pertanyaan. Dan Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih untuk kakak-kakak leader Soleha semuanya yang sudah membantu saya. Terima kasih kepada Kak Aya. Aku kembalikan lagi kepada Kak Aya. Oke, terima kasih banyak Kak Ara atas closing statement-nya. Yang luar biasa ya, jadi pengingat buat kita semua. Nah, kita lanjutin buat foto bareng yuk ke kakak agar jadi pengingat nih kalau malam hari ini kita udah sharing-sharing, seru banget, saling menguatkan satu sama lain. Jadi boleh kakak-kakak dipersiapkan on cam, dipakai hijabnya dulu biar kita bisa foto bareng-bareng nih. Oke, aku hitung sampai 10 ya nih buat nunggu kakak-kakak semua bisa on cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mungkin baru ini yang bisa untuk on cam. Aku bantu hitung ya kakak. 1 sampai 3 kita gaya yang cantik. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak kakak-kakak sudah on cam dan juga foto. Eh, Sebelum aku tutup, mohon kesediaan kakak-kakak untuk mengisi survei yang akan dikirim oleh kakak-kakak leaders. Mohon bantuannya kakak leaders untuk mengirimkan survei agar bisa jadi feedback nih buat Kak Ara sebagai pengisi malam hari ini. Pasti Kak Ara juga senang dapat feedback dari kakak-kakak semua, bisa belajar pun buatku sebagai host, boleh masukannya agar aku bisa lebih baik ke depannya. Dan aku izin mengingatkan sekali lagi juga bahwa akan ada hadiah jurnal muslimah nih dari Kak Ara, Masya Allah, buat 2 orang pemenang. Gimana caranya? Tadi kan kakak sudah mendengarkan Jumanji dari awal hingga akhir. Nah, boleh banget dibuat rangkuman materinya dan diposting di Instagram dalam bentuk reels atau feeds carousel. Jadi ada beberapa slide itu boleh banget agar dakwah kita juga nyebar jadi pahala buat kakak-kakak semua dan pahala jariah juga buat Kak Ara yang menyampaikan. Uh, dan aku ingatkan bukan story Instagram ya kakak-kakak, jadi reels atau feeds dan tag @solehastory serta Instagram Kak Ara yaitu @_mutrofhara19. Pastikan juga akun kakak-kakak tidak di private biar nanti aku bisa ngecek satu persatu. Untuk batas postingnya di hari Minggu tanggal 31 Agustus jam 12 malam. Jadi masih banyak banget waktu buat ngedit-ngedit reels ya atau ngedit-ngedit kontennya. Dan nanti 2 orang terpilih akan dipilih oleh Kara dari postingan paling menarik. Jadi dipilih dibuat semenarik mungkin gitu. Dan nanti akan dikontak melalui DM Instagram untuk koordinasi hadiahnya. Gitu ya kakak. Aku tunggu, kita semua kakak leaders tunggu konten-kontennya agar bisa jadi berkah juga nih ilmu kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ara udah ngisi dan sharing pada malam hari ini. Semoga berkah ya Kak buat kita semua dan buat teman-teman juga jangan lupa share keseruan malam hari ini.
Soleha Story dan IG Kak Ara juga. Dan terima kasih banyak juga Kak Leaders yang udah bantu tadi menjawab, Kak Uma, Kak Salma, Kak April, Kak Zaf. Alhamdulillah tadi bisa menjawab keresahan kakak-kakak semua yang ada di sini. Uh, Aku memohon maaf jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari aku pribadi, dari Kak Ara, ataupun dari kakak-kakak leaders tadi. Mungkin ada jawaban yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan uh, kita berharap bisa ketemu kakak semua di Jumanji ataupun Jovisa Talk selanjutnya. Aku tutup malam hari ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kakak-kakak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.